Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah negara yang presidennya sudah 2 kali memimpin, memenangkan pemilu secara sah, diakui dunia internasional, namun di akhir masa jabatannya masih harus berhadapan dengan satu tuduhan yang tak pernah benar-benar mati: ijazah palsu. Tuduhan lama, wajah lama, narasi lama, namun daya rusaknya tetap terasa baru. Inilah kisah ketika kesabaran seorang presiden diuji hingga batas paling akhir. Sejak pagi itu, ruang publik Indonesia kembali bergejolak. Media sosial mendidih, grup percakapan ramai, dan kanal-kanal opini berlomba mengangkat satu isu yang seharusnya sudah selesai bertahun-tahun lalu. Nama Presiden Joko Widodo kembali diseret dalam pusaran tuduhan kepemilikan ijazah palsu. Tuduhan yang sebelumnya dianggap usang, dibantah secara resmi dan ditinggalkan oleh logika publik, kini dihidupkan kembali dengan narasi yang lebih berani, lebih frontal, dan lebih menantang. Isu ini tidak muncul dari ruang kosong. Ia dilontarkan oleh Roy Suryo dan sejumlah pihak lain yang kembali menyuarakan keraguan atas keabsahan ijazah presiden. Kali ini bukan sekedar pertanyaan, melainkan pernyataan bernada tuduhan. Bukan lagi wacana akademik, melainkan opini publik yang disebarkan secara luas, berulang, dan terkesan menantang negara untuk bereaksi. Bagi sebagian orang, ini hanya drama politik biasa. Namun bagi istana, ini adalah lonceng peringatan. Presiden Jokowi dikenal luas sebagai sosok yang jarang meladeni polemik personal. Selama bertahun-tahun, berbagai serangan diarahkan kepadanya, mulai dari isu agama, latar belakang keluarga, hingga tuduhan ideologis. Hampir semuanya dijawab dengan diam, kerja, dan data. Namun isu ijazah palsu memiliki karakter yang berbeda. Ia menyentuh wilayah kehormatan pribadi, integritas intelektual, dan legitimasi kepemimpinan. Dan yang lebih berbahaya, isu ini terus dipelihara. Universitas tempat presiden menempuh pendidikan telah memberikan klarifikasi. Dokumen telah diverifikasi. Lembaga negara telah menyatakan keabsahan, namun tuduhan itu tak pernah benar-benar berhenti. Ia muncul kembali, tenggelam sejenak, lalu dihidupkan ulang dengan kemasan baru, seolah kebenaran hanyalah opini yang bisa diperdebatkan tanpa akhir. Disinilah publik mulai bertanya, mengapa isu ini terus diulang? Beberapa pengamat menilai tuduhan ijazah palsu bukan lagi soal kebenaran dokumen, melainkan strategi politik untuk merusak legitimasi simbolik. Di negara demokrasi, seorang presiden bukan hanya pemegang kekuasaan, tetapi juga simbol stabilitas. Ketika simbol itu digoyang, dampaknya bukan hanya pada individu, melainkan pada kepercayaan publik secara luas. Isu ini kembali mencuat di momen yang sensitif. Indonesia berada di fase transisi kekuasaan. Presiden Jokowi berada di penghujung masa jabatan. Setiap narasi tentang dirinya kini otomatis dibaca sebagai bagian dari perebutan warisan politik. Tuduhan ijazah palsu dalam konteks ini dianggap sebagian kalangan sebagai upaya mengikis legitimasi historis Jokowi sebelum ia benar-benar meninggalkan istana. Namun, ada satu hal yang mulai berubah. Jika sebelumnya presiden memilih diam, kali ini sikap itu mulai bergeser, bukan karena emosi, tetapi karena pertimbangan. Di dalam lingkaran istana, muncul kekhawatiran bahwa pembiaran justru memberi ruang bagi normalisasi kebohongan. Ketika tuduhan yang sama diulang terus-menerus tanpa konsekuensi, publik bisa kehilangan kemampuan membedakan fakta dan fitnah. Seorang sumber internal menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo memandang isu ini bukan lagi sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai ujian terhadap negara hukum. Jika seorang presiden dengan dokumen lengkap saja bisa dituduh tanpa dasar dan dibiarkan, bagaimana dengan warga biasa? Pertanyaan itu menjadi kunci. Roy Suryo dan pihak-pihak yang sejalan dengannya menyebut langkah mereka sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan kontrol publik. Namun kritik pun bermunculan. Banyak pihak menilai kebebasan berpendapat tidak bisa digunakan untuk menyebarkan tuduhan serius tanpa bukti baru, terlebih ketika tuduhan tersebut berpotensi merusak reputasi dan menciptakan kegaduhan nasional. Di titik inilah narasi berubah arah. Jika sebelumnya presiden berada di posisi defensif, kini publik mulai menuntut akuntabilitas dari para penuduh. Jika yakin, buktikan di jalur hukum. Demikian suara yang semakin keras terdengar. Media arus Matatun mulai mengangkat pertanyaan yang sama.
Apa bukti baru yang dimiliki Roy Suryo Ces? Mengapa isu ini kembali diangkat sekarang? Presiden Jokowi sendiri masih belum mengeluarkan pernyataan panjang, namun bahasa tubuh politiknya terbaca jelas. Tidak ada lagi senyum santai seperti sebelumnya. Tidak ada lagi pernyataan normatif yang menenangkan. Kali ini sikapnya lebih dingin, lebih tegas dan penuh perhitungan. Bagi banyak pihak, ini adalah tanda bahwa kesabaran telah mencapai batasnya. Babak ini bukan sekedar tentang ijazah, ini adalah tentang batas antara kritik dan tuduhan, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara demokrasi dan anarki opini. Presiden Jokowi yang selama ini memilih memaafkan berbagai serangan, kini berada di persimpangan, tetap diam dan membiarkan narasi liar tumbuh, atau mengambil langkah tegas demi menghentikan polemik yang dianggap menyesatkan. Dan dari sinilah semuanya bermula. Karena ketika seorang presiden yang dikenal paling sabar mulai menunjukkan ketegasan, publik tahu satu hal, sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Babak pertama ini hanyalah pembuka. Di balik layar, tensi terus meningkat. Pernyataan, langkah hukum, dan konsekuensi politik tinggal menunggu waktu. Dan satu hal yang kini mulai jelas, isu ijazah palsu tidak lagi akan dibiarkan berlalu begitu saja. Ini bukan akhir cerita, ini baru permulaan. Di balik tembok istana yang terlihat tenang, suasana sebenarnya jauh dari kata biasa. Isu yang kembali dihembuskan itu tidak hanya dibicarakan di ruang publik, tetapi juga menggema di ruang-ruang rapat tertutup. Presiden Joko Widodo mulai menerima laporan demi laporan, bukan lagi sekadar ringkasan media, melainkan analisis mendalam tentang dampak politik, hukum, dan sosial dari tuduhan yang terus diulang itu. Setiap kalimat yang dilontarkan di ruang publik kini ditimbang, dicatat, dan dipetakan konsekuensinya. Para penasihat hukum presiden bekerja lebih intens. Dokumen-dokumen lama kembali dibuka, kronologi klarifikasi disusun ulang, dan pernyataan resmi dari universitas tempat presiden menempuh pendidikan dikaji satu persatu. Bukan karena ada keraguan, melainkan karena presiden ingin memastikan satu hal. Jika negara harus bersuara, maka suara itu berdiri di atas fakta yang tak bisa digoyahkan. Di saat yang sama, tekanan publik kian meningkat. Media sosial menjadi arena pertempuran opini. Potongan video, pernyataan lama, hingga teori-teori baru bermunculan. Ada yang membela presiden dengan data dan arsip, ada pula yang menuduh dengan narasi penuh kecurigaan. Algoritma bekerja tanpa ampun, memperbesar suara yang paling kontroversial. Dalam situasi seperti ini, kebenaran seringkali kalah cepat dari sensasi. Namun yang jarang terlihat publik adalah bagaimana presiden menyikapi semua itu secara personal. Jokowi dikenal bukan tipe pemimpin yang mudah terpancing. Ia lebih sering memilih diam, bekerja, dan membiarkan waktu membuktikan. Tetapi kali ini berbeda. Tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak hanya menyentuh jabatan, tetapi juga menyentuh harga diri sebagai seorang warga negara yang menempuh pendidikan dengan jerih payah. Dalam sebuah percakapan terbatas, Presiden disebut menyampaikan bahwa dirinya telah terlalu lama memilih jalur diam. Bukan karena takut, tetapi karena berharap publik mampu memilah sendiri mana fakta dan mana fitnah. Namun harapan itu perlahan memudar ketika tuduhan yang sama terus diulang, seolah kebenaran bisa dikaburkan hanya dengan pengulangan. Di luar istana, respons elit politik pun terbelah. Sebagian mendesak presiden untuk mengambil langkah hukum tegas demi memberi efek jera. Mereka menilai pembiaran hanya akan melahirkan presiden buruk, bahwa siapapun bisa menuduh tanpa dasar dan lolos tanpa konsekuensi. Namun ada pula yang mengingatkan soal risiko politik. Langkah hukum terhadap tokoh publik bisa ditafsirkan sebagai pembungkaman, meski dilakukan dengan dasar yang kuat. Presiden mendengar semuanya. Ia tidak terburu-buru. Setiap opsi ditimbang dengan kepala dingin. Ia memahami bahwa langkah apapun yang diambil bukan hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada iklim demokrasi secara keseluruhan. Namun satu prinsip mulai menguat,
negara hukum tidak boleh kalah oleh opini liar. Sementara itu, Roy Suryo dan pihak-pihak yang sejalan dengannya terus menjadi pusat perhatian. Setiap pernyataan mereka kini tidak lagi diterima mentah-mentah. Publik mulai bertanya lebih kritis. Jika memang ada bukti baru, mengapa tidak dibawa ke jalur resmi? Mengapa terus disuarakan di ruang opini tanpa pembuktian hukum? Tekanan balik pun muncul. Beberapa tokoh hukum menyatakan bahwa tuduhan serius tanpa dasar bisa masuk ke ranah pencemaran nama baik. Bayangkan sebuah negara Akademisi yang menegaskan bahwa keabsahan ijazah adalah ranah institusi pendidikan, bukan spekulasi publik. Bahkan sebagian masyarakat yang sebelumnya netral mulai merasa lelah dengan polemik yang dianggap menguras energi bangsa. Di titik inilah narasi bergeser. Isu ijazah palsu tak lagi sepenuhnya menyerang presiden, tetapi berbalik menjadi ujian bagi para penuduh. Apakah mereka siap mempertanggungjawabkan pernyataan mereka secara hukum? Ataukah ini hanya akan berhenti sebagai gaduh opini tanpa ujung? Presiden Jokowi membaca situasi itu dengan cermat. Ia tahu langkah tegas akan mengubah peta permainan. Sekali ia memilih jalur hukum, tidak ada jalan kembali. Isu ini tak lagi sekadar perdebatan publik, melainkan akan masuk ke ruang pengadilan dengan konsekuensi nyata bagi semua pihak. Dalam suasana yang semakin menegang, satu pesan mulai terasa kuat dari istana, kesabaran ada batasnya. Presiden tidak sedang mencari konflik, tetapi ia juga tidak ingin meninggalkan warisan berupa kebohongan yang dibiarkan tumbuh. Ia ingin menutup masa jabatannya dengan satu pesan jelas, bahwa kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kebisingan. Dan publik pun menunggu. Menunggu pernyataan berikutnya. Menunggu langkah nyata. Menunggu apakah presiden yang selama ini dikenal paling tahan dihantam isu akhirnya akan berdiri paling depan untuk melawan tuduhan yang dianggapnya tak lagi bisa dimaafkan. Di balik semua itu, satu hal mulai dipahami banyak orang, polemik ini telah berubah menjadi pertaruhan besar. Bukan hanya tentang siapa yang benar, tetapi tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan kebenaran di tengah badai opini. Ketegangan itu akhirnya menembus ruang publik ketika Presiden Joko Widodo mulai mengubah pola komunikasinya. Tidak ada pernyataan emosional, tidak ada nada tinggi, namun setiap kalimat yang disampaikan terasa lebih berat dari sebelumnya. Bahasa yang digunakan lebih tegas, lebih langsung, dan menyisakan pesan bahwa polemik ini tidak akan lagi dibiarkan berlarut-larut tanpa arah. Di hadapan para pembantunya, Presiden menegaskan satu garis batas yang selama ini jarang ia tunjukkan. Kritik boleh, perbedaan pendapat sah, tetapi tuduhan serius yang terus diulang tanpa bukti adalah bentuk ketidakadilan. Ia menilai, ketika kebohongan terus dipelihara dan diproduksi ulang, maka negara tidak boleh hanya menjadi penonton. Negara harus hadir untuk meluruskan. Pernyataan itu segera diterjemahkan oleh para penasihat hukum sebagai lampu hijau untuk melangkah lebih jauh. Opsi hukum yang sebelumnya hanya dibahas sebagai skenario terburuk kini mulai dipersiapkan secara nyata. Tim hukum Presiden menyusun peta langkah, dari pengumpulan pernyataan publik, dokumentasi video, hingga jejak digital yang menunjukkan pengulangan tuduhan dari waktu ke waktu. Semua dilakukan secara senyap namun sistematis. Sementara itu, dinamika di luar istana semakin panas. Media mulai mengubah sudut pandang pemberitaan. Jika sebelumnya fokus pada tuduhan itu sendiri, kini sorotan bergeser pada sikap presiden yang dinilai tidak biasa. Banyak analis membaca perubahan ini sebagai sinyal bahwa Jokowi tidak lagi ingin menyelesaikan polemik dengan cara meredam, melainkan dengan cara menuntaskan. Di ruang publik, diskusi pun berubah arah. Pertanyaan yang dulu diarahkan pada presiden kini beralih kepada para penuduh. Mengapa isu ini diangkat berulang kali? Apa kepentingannya?
Dan yang paling penting, apa bukti konkretnya? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu tak kunjung terjawab, kepercayaan publik terhadap narasi tuduhan mulai tergerus. Roy Suryo dan pihak-pihak yang sejalan dengannya tetap bertahan dengan keyakinan mereka. Namun posisi mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Setiap pernyataan kini dibedah, dikritisi, dan diuji secara terbuka. Publik tidak lagi menerima klaim tanpa dasar. Ada kelelahan kolektif terhadap polemik yang dianggap tidak produktif. Di sisi lain, Presiden Jokowi mulai menyadari bahwa diam justru menciptakan ruang tafsir yang berbahaya. Dalam dunia yang bergerak cepat, kebenaran yang tidak disuarakan bisa kalah oleh kebohongan yang terus diulang. Kesadaran inilah yang mendorongnya untuk mengambil sikap lebih terbuka, meski tetap terukur. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan dengan nada datar namun penuh penekanan, Presiden menegaskan bahwa dirinya telah berkali-kali menjelaskan keabsahan dokumen pendidikannya. Ia menyebut bahwa klarifikasi telah diberikan oleh institusi resmi dan tidak ada satupun temuan yang menyatakan sebaliknya. Namun ia juga menambahkan satu kalimat yang langsung menyedot perhatian, bahwa ia tidak akan terus-menerus membiarkan tuduhan tanpa dasar diproduksi sebagai kebenaran alternatif. Kalimat itu menjadi titik balik. Reaksi pun datang dari berbagai arah. Pendukung Presiden melihat ini sebagai langkah tepat untuk menjaga martabat negara. Mereka menilai, jika seorang presiden saja bisa dituduh tanpa bukti dan dibiarkan, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan runtuh. Sebaliknya, sebagian pihak mengingatkan bahwa langkah hukum terhadap tokoh publik bisa memperuncing polarisasi. Namun Presiden tampak sudah memperhitungkan risiko itu. Baginya, menjaga kebenaran lebih penting daripada menjaga kenyamanan politik. Ia memahami bahwa setiap keputusan akan menuai kritik, tetapi membiarkan kebohongan berkembang dianggap jauh lebih berbahaya. Di tengah semua itu, suasana di istana semakin mengerucut pada satu kesimpulan. Polemik ini harus diakhiri dengan cara yang tegas dan bermartabat. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Tidak ada lagi toleransi terhadap tuduhan yang dianggap mencederai akal sehat publik. Langkah hukum bukan lagi sekadar ancang-ancang, melainkan opsi nyata yang tinggal menunggu waktu. Presiden tidak mengumumkannya secara gamblang, tetapi sinyal-sinyal itu semakin jelas. Setiap pernyataan, setiap gestur, setiap kalimat yang disampaikan mengarah pada satu pesan, kesabaran telah mencapai batasnya. Publik pun berada dalam posisi menunggu dengan tegang. Banyak yang menyadari bahwa apapun langkah berikutnya akan menjadi preseden penting. Jika Presiden benar-benar menempuh jalur hukum, maka ini akan menjadi penanda bahwa era pembiaran terhadap fitnah telah berakhir. Namun jika tidak, polemik ini berisiko terus berulang, mungkin dengan tokoh dan isu yang berbeda. Di titik ini, isu ijazah palsu tak lagi berdiri sebagai tuduhan individual. Ia telah berubah menjadi simbol pertarungan antara fakta dan opini, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara kesabaran dan ketegasan. Presiden Jokowi berada tepat di tengah pusaran itu, menimbang langkah terakhirnya dengan penuh perhitungan. Dan publik tahu, ketika seorang pemimpin yang dikenal paling menahan diri mulai mengeras sikapnya, maka keputusan besar tidak lagi jauh. Semua mata tertuju pada satu hal, apakah negara akan membiarkan kebenaran terus diuji oleh kebisingan, atau akhirnya memilih berdiri tegak untuk menutup polemik ini secara final. Puncak ketegangan itu akhirnya terasa ketika arah sikap Presiden Joko Widodo tak lagi bisa ditafsirkan beragam. Semua isyarat yang sebelumnya terbaca samar kini mengerucut pada satu makna, polemik ini harus dituntaskan. Tidak ditenggelamkan oleh waktu, tidak diredam oleh kesabaran, dan tidak diserahkan pada kelelahan publik. Ia harus diakhiri dengan kejelasan, meski kejelasan itu membawa konsekuensi politik dan hukum yang tidak ringan. Dalam beberapa kesempatan,
Presiden tampak lebih reflektif dari biasanya. Ia tidak banyak berbicara, namun setiap kalimat yang keluar terasa sebagai penegasan posisi. Orang-orang terdekatnya menyebut bahwa Jokowi telah mengambil keputusan bukan dengan emosi, melainkan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Baginya, isu ini telah terlalu lama dibiarkan mengabur, seolah kebenaran bisa ditawar oleh opini yang diulang terus-menerus. Presiden memahami betul bahwa tuduhan ijazah palsu bukan sekadar menyerang dirinya secara pribadi. Tuduhan itu, jika dibiarkan, berpotensi menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, institusi negara, dan mekanisme hukum. Jika seorang presiden bisa dituduh tanpa bukti dan tanpa konsekuensi, maka pesan yang sampai ke publik sangat berbahaya, bahwa kebenaran hanyalah soal siapa yang paling keras bersuara. Kesadaran itulah yang membuat Jokowi mengambil sikap yang bagi sebagian orang terasa keras, namun bagi yang lain justru dianggap perlu. Ia tidak lagi berbicara tentang memaafkan. Ia berbicara tentang tanggung jawab, tentang batas, tentang keharusan negara untuk hadir ketika ruang publik mulai dipenuhi kabut kebohongan. Di sisi lain, Roy Suryo dan pihak-pihak yang selama ini konsisten menggaungkan isu tersebut kini berada dalam tekanan yang nyata. Tidak lagi sekadar tekanan opini, tetapi tekanan pembuktian. Publik menunggu satu hal yang tak kunjung muncul, bukti konkret. Tanpa itu, setiap pernyataan terdengar semakin lemah, semakin defensif, dan semakin sulit dipertahankan. Narasi pun mulai berbalik. Jika sebelumnya presiden ditempatkan sebagai pihak yang dituduh, kini justru para penuduh yang dituntut bertanggung jawab. Banyak yang mulai bertanya dengan nada sinis namun jujur, jika isu ini begitu diyakini, mengapa tak pernah benar-benar dibawa ke pengadilan? Mengapa selalu berhenti di ruang wacana? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, dan tak semuanya terjawab. Di tengah perubahan arah tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan satu pesan yang kemudian menjadi penutup dari seluruh spekulasi. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh fitnah yang diproduksi berulang-ulang. Ia menyatakan bahwa dirinya telah cukup bersabar, namun kesabaran itu tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran. Ada hal-hal yang bisa dimaafkan, dan ada hal-hal yang harus dihentikan demi kebenaran. Pernyataan itu bukan sekadar sikap personal. Ia adalah pesan politik dan moral. Presiden ingin meninggalkan satu garis tegas di akhir masa jabatannya, bahwa demokrasi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab. Bahwa kritik adalah hak, tetapi tuduhan tanpa dasar adalah masalah. Reaksi publik pun beragam. Sebagian mengapresiasi ketegasan presiden sebagai bentuk keberanian melawan narasi menyesatkan. Mereka melihat ini sebagai upaya membersihkan ruang publik dari isu-isu yang dianggap merusak akal sehat. Namun sebagian lain tetap bersikukuh bahwa langkah ini berisiko mempersempit ruang kritik. Perdebatan pun tak terhindarkan, tetapi kali ini berlangsung dengan satu perbedaan besar. Posisi presiden sudah jelas. Di balik semua itu, Jokowi tampak tenang. Ia sadar bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Namun ia juga sadar bahwa membiarkan polemik ini terus berputar justru akan menjadi beban sejarah. Ia tidak ingin dikenang sebagai presiden yang membiarkan kebohongan tumbuh karena terlalu takut disebut tidak demokratis. Dengan sikap itu, isu ijazah palsu perlahan kehilangan daya ledaknya. Bukan karena dilupakan, tetapi karena ditarik ke medan yang lebih serius, medan pertanggungjawaban. Ruang opini yang selama ini menjadi panggung utama kini tak lagi cukup. Publik menuntut kepastian, bukan dugaan. Dan disitulah cerita ini menemukan maknanya. Ini bukan sekadar kisah tentang seorang presiden dan selembar ijazah. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa diuji,
apakah ia memilih kebenaran yang sunyi atau kebisingan yang memabukkan. Tentang bagaimana kekuasaan diuji bukan oleh pujian, melainkan oleh fitnah yang tak kunjung berhenti. Presiden Joko Widodo, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memilih satu sikap yang jelas. Ia tidak lagi memaafkan tuduhan yang dianggapnya menyesatkan dan merusak. Bukan karena ingin membungkam, tetapi karena ingin menutup satu bab panjang polemik dengan kejelasan. Dan bagi publik, kisah ini meninggalkan satu pelajaran pahit namun penting. Dalam demokrasi, kebebasan berbicara adalah hak, tetapi kebenaran tetap harus menjadi pijakan. Tanpa itu, semua akan tenggelam dalam suara-suara yang saling meniadakan. Di titik inilah cerita ini berakhir, bukan dengan sorak-sorai, bukan pula dengan keheningan mutlak, melainkan dengan satu kesadaran bersama bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari keramaian, tetapi dari keberanian untuk berkata, cukup. Gelombang terakhir dari polemik ini bergerak ke arah yang lebih senyap namun jauh lebih menentukan. Setelah pernyataan sikap presiden yang tegas dan tidak lagi ambigu, ruang publik perlahan berubah. Nada bising memang belum sepenuhnya hilang, tetapi ritmenya berbeda. Tidak lagi riuh oleh tuduhan, melainkan dipenuhi oleh tuntutan kejelasan. Publik, yang sebelumnya terpecah oleh opini, kini mulai menyatu pada satu pertanyaan mendasar, kemana semua ini akan dibawa? Di lingkaran istana, suasana menjadi lebih tenang namun juga lebih serius. Tidak ada euforia, tidak ada perayaan. Yang ada adalah kesadaran bahwa setiap langkah berikutnya akan dicatat sebagai penanda akhir sebuah polemik panjang. Presiden Jokowi memahami bahwa keputusan untuk tidak lagi memaafkan tuduhan tanpa dasar adalah keputusan yang berat. Ia tahu, sikap itu akan terus ditafsirkan, diperdebatkan, bahkan disalahpahami. Namun ia juga yakin bahwa membiarkan kabut kebohongan menggantung lebih lama akan jauh lebih merusak. Para penasihatnya menyampaikan satu kesimpulan yang sama. Apapun bentuk penyelesaiannya, isu ini tidak boleh dibiarkan kembali ke ruang spekulasi. Harus ada penutup yang tegas, bermartabat, dan memberi pelajaran bagi ruang publik. Bukan untuk membungkam kritik, tetapi untuk menegaskan batas antara kritik yang sehat dan tuduhan yang menyesatkan. Sementara itu, di luar istana, peta reaksi publik semakin jelas. Banyak masyarakat yang sebelumnya pasif kini mulai bersuara. Mereka bukan membela tokoh tertentu, melainkan membela logika. Jika ada tuduhan, buktikan. Jika tidak, berhenti, menjadi kalimat yang semakin sering terdengar. Ada kelelahan kolektif terhadap polemik yang dianggap hanya menguras energi bangsa tanpa membawa manfaat nyata. Media pun ikut berubah. Pemberitaan mulai beralih dari sensasi ke refleksi. Editorial-editorial menyoroti pentingnya tanggung jawab dalam berbicara, terlebih ketika yang dibicarakan adalah kepala negara. Diskusi di ruang-ruang akademik mulai menempatkan isu ini sebagai studi kasus tentang bagaimana hoaks, setengah kebenaran, dan pengulangan opini bisa menciptakan realitas semu jika tidak dilawan dengan ketegasan. Bagi Roy Suryo dan pihak-pihak yang selama ini konsisten mengangkat isu ijazah palsu, situasinya semakin sempit. Tidak ada lagi ruang nyaman untuk bersembunyi di balik kebisingan. Setiap pernyataan kini ditunggu pembuktiannya. Setiap klaim dituntut pertanggungjawaban. Diam pun menjadi sorotan, karena publik sudah terlanjur menunggu kejelasan yang dijanjikan. Namun Presiden Jokowi tidak terlihat terburu-buru untuk menutup cerita ini dengan drama. Ia memilih jalan yang lebih sunyi, memastikan bahwa negara telah bersikap. Baginya, yang terpenting bukanlah kepuasan emosional atau kemenangan opini, melainkan pesan yang ditinggalkan. Pesan bahwa kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh pengulangan kebohongan, dan bahwa negara tidak boleh kalah oleh narasi yang dibangun tanpa dasar. Dalam beberapa kesempatan,
Presiden tampak lebih banyak berbicara tentang nilai daripada polemik. Ia menyinggung pentingnya etika dalam berpendapat, pentingnya menjaga akal sehat publik, dan pentingnya tidak menjadikan fitnah sebagai alat politik. Meski tidak menyebut nama, arah pesannya jelas. Ia ingin menutup masa jabatannya dengan satu garis tegas tentang bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan. Reaksi internasional memang tidak besar, namun cukup untuk menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya konsumsi domestik. Beberapa pengamat luar menilai polemik ini sebagai cerminan tantangan demokrasi modern, bagaimana pemimpin menghadapi disinformasi tanpa mengorbankan kebebasan. Dalam konteks itu, sikap Jokowi dibaca sebagai upaya menyeimbangkan dua hal yang sering bertabrakan, keterbukaan dan ketegasan. Pada akhirnya, polemik ini meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada sekadar isu ijazah. Ia membuka diskusi luas tentang kualitas debat publik, tentang tanggung jawab tokoh publik, dan tentang peran negara dalam menjaga kebenaran. Banyak yang menyadari bahwa persoalan sebenarnya bukanlah dokumen akademik, melainkan bagaimana opini bisa dibentuk, disebarkan, dan dipelihara meski telah berkali-kali dibantah. Presiden Jokowi, dengan segala kontroversi yang mengiringinya selama 2 periode, tampaknya ingin menutup bab terakhir ini dengan satu pesan yang sederhana namun tegas, bahwa kesabaran bukan tanpa batas, dan memaafkan bukan kewajiban ketika kebohongan terus diulang. Sikap itu mungkin tidak populer bagi semua orang, tetapi bagi sebagian besar publik, ia terasa sebagai penegasan yang lama ditunggu. Ketika riuh mulai mereda, satu kesadaran perlahan tumbuh. Demokrasi bukan hanya tentang seberapa keras seseorang bisa berbicara, tetapi tentang seberapa bertanggung jawab ia terhadap apa yang diucapkannya. Kebebasan bukanlah lisensi untuk menuduh tanpa dasar, dan kekuasaan bukanlah alasan untuk membiarkan fitnah tumbuh. Cerita ini pun sampai pada titik akhirnya, bukan dengan vonis atau sorakan, melainkan dengan pelajaran. Pelajaran bahwa kebenaran membutuhkan keberanian untuk dijaga, bahkan ketika itu berarti harus berhadapan dengan kebisingan. Dan bahwa seorang presiden, di akhir masa jabatannya, memilih untuk berdiri pada satu prinsip, lebih baik ditegur karena tegas, daripada dikenang karena membiarkan kebohongan hidup tanpa perlawanan.